Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di pagi yang berbarokah ini kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk di majelis ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kita akan meneruskan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada kita di dalam surat Al-Kahfi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang makanatul ilm, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kedudukan ilmu yang begitu tinggi, yang Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan contoh kepada kita semua, menjelaskan kepada kita semua dengan memberikan contoh kehidupan Nabi Musa alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-Kahfi ini perjalanan Nabi Musa alaihi salam di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di dalam perjalanan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang beratnya seseorang itu dan apa yang harus diperjuangkan oleh seseorang itu di dalam perjalanan ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa alaihi salam untuk mencari hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yaitu Khidir. Di dalam perjalanannya Nabi Musa alaihi salam bukan perjalanan yang singkat, akan tetapi perjalanan yang begitu jauh, mencari majma'al bahraini, yaitu bertemunya dua laut, au amdi hukuba, atau Nabi Musa alaihi salam akan terus berjalan bertahun-tahun untuk mencari hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada orang tersebut. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Musa alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala telah angkat menjadi seorang nabi, telah diangkat menjadi seorang rasul. Bahkan Nabi Musa alaihi salam termasuk di antara ulul azmi,
termasuk di antara 5 rasul yang Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi ulul azmi. Akan tetapi bersamaan dengan itu Nabi Musa alaihi salam masih mencari yang namanya ilmu. Mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada Nabi Musa, bahkan diberikan kepada orang lain. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah kita akan lanjutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa asyaitanu an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa alaihi salam, yang Nabi Musa alaihi salam diberikan alamat atau tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ikan yang bersama engkau itu hilang, maka disitulah hamba Allah Subhanahu wa taala Khidir itu berada. Ketika Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Fatahu atau kepada Yusha ibn Nun makanan yang akan dimakan oleh Nabi Musa alaihi salam, ternyata ikan tersebut sudah hilang. Makanya Yusha ibn Nun mengatakan, qala ara'aita id awayna ila sakhrah. Dia yaitu Yusha ibn Nun mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, tahukah engkau id awayna ila sakhrati, ketika kita mencari tempat untuk berlindung, untuk bersandar, untuk berteduh, ila sakhrah yaitu di sebuah batu, fa inni nasitul hud, maka sesungguhnya aku lupa tentang keberadaan ikan tersebut. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adkurah, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan ikan tersebut mengambil jalannya menuju lautan dengan caranya yang aneh. Maka ketika Nabi Musa alaihi salam diberi kabar oleh Yusha ibn Nun tentang hilangnya ikan di tempat yang dimana mereka itu bersandar di sebuah batu tersebut, maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan, qala dzalika ma kunna nabghi. Kata Nabi Musa alaihi salam, itulah tempat yang kita cari. Itulah tempat yang kita cari. Fartadda ala atharihima qasasa, maka keduanya yaitu Nabi Musa alaihi salam dan Yusha ibn Nun kembali mengikuti jejak mereka, yaitu fartadda ala atharihima qasasa. Mereka kembali mengingat dan mengikuti jejak di mana mereka kehilangan dari sebuah ikan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawajada 'abdam min ibadina, maka keduanya pun mendapatkan pada sebuah hamba dari hamba-hamba kami, yaitu Nabi Musa alaihi salam dan Yusha ibn Nun mendapatkan hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu Khidir. Atainahu rahmatan, yang kami berikan kepada Khidir tersebut sebuah rahmat, dan dia min indina, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisinya, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepada Khidir dari sisi kami yaitu pada ilmu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Khidir, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Khidir ini adalah merupakan abdam min ibadina,
yaitu hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, kata beliau ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika ma kunna nabghi ay natlubu, itulah tempat yang kami cari, karena memang alamatnya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Yang tahu alamatnya tersebut yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa. Dan Yusha ibn Nun dia hanya mengikuti Nabi Musa saja. Kalau seandainya Yusha ibn Nun tahu alamatnya, bahwasanya alamat tempat di situ hilangnya ikan adalah merupakan tempat yang dicari, maka dari awal Yusha ibn Nun mengatakan, wah ini alamatnya. Tapi tidak. Ketika ikan itu hilang, dibuat lupa oleh syaitan sambil jalan, kemudian baru bercerita kepada Nabi Musa alaihissalam, menunjukkan bahwasanya yang diberitahu alamat tempatnya Khidir itu hanya Nabi Musa alaihissalam. Hingga akhirnya fartadda ala atharihi ma qasasa, hingga akhirnya keduanya yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Yusha ibn Nun fartadda ay roja'a, mereka keduanya hingga akhirnya kembali ala atharihi ma qasasa ay roja'a yaqussani atharahuma ilal makanil ladzi nasiya fihi al-huta, hingga akhirnya mereka mengikuti jejak mereka yang semula menuju ke tempat alladzi nasiya fihi al-hut, yang mereka lupa ikan tersebut di mana tempat hilangnya. Falamma wasala ilaihi, maka tatkala keduanya sudah sampai di tempat yang ikan tersebut hilang, maka mereka mendapatkan wajada abdam min ibadina, mereka mendapatkan hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa huwal Khadr, yaitu Khidir. Wa kana abdan salihan, dan Khidir ini adalah merupakan hamba yang soleh, la nabiyan ala sahih, bukan seorang nabi. Ini adalah merupakan pendapat Syekh Sa'di rahimahullah taala dan ditajihkan oleh beliau, sehingga beliau mengatakan la nabiyan ala sahih. Jadi Khidir ini adalah merupakan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sahih, yang sahih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tentang Khidir. Bagaimana sifatnya Khidir ini? Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan atainahu rahmatan min indina, bahwasanya Khidir ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, ay a'tahu Allahu rahmatan khassatan biha zada ilmuhu wa hasuna amaluhu. Allah Subhanahu wa taala berikan ke Khidir ini yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat khassah biha. Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat yang khusus. Dan ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada seseorang ini, dan ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, sebagaimana yang pernah kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Ar-Rahman, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang umum, dan ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka yang umum, Allah berikan rahmat Allah kepada siapapun. Kepada muslimnya, kepada kafirnya, kepada munafiknya, kepada laki-lakinya, kepada wanitanya, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang umum ini tidak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala cinta. Tidak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada orang yang diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala secara umum. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepada seseorang, diberikan kesehatan kepada seseorang, diberikan kebaikan-kebaikan urusan duniawi, dan ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang umum.
Nah, di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang khusus kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang ilmu. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang itu untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada Khidir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada Khidir. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya seluruhnya, yaitu apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salam diberi rahmat yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Diajarkan ilmu. Seluruh anbiya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang kalau diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dadanya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau menuntut ilmunya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang kalau diinginkan kebaikan oleh Allah akan dipahamkan dalam urusan agama, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita duduk ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an di majelis ilmu, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ini adalah merupakan rahmat khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Oleh karena itu kita ini adalah merupakan orang yang terpilih dan terpilih. Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih menjadi seorang muslim dari banyaknya manusia, kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Setelah kita dengan banyaknya kaum muslimin, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang berpegang teguh terhadap sunnah. Dari banyaknya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, banyaknya orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Menjadi orang yang terpilih dan terpilih ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hambanya. Yang sepatutnya bagi kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Atainahu rahmatan min indina ay a'tahu Allahu rahmatan khassatan biha. Zada ilmuhu wa hasuna amaluhu. Yang Khidir diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan baik amalnya. Ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ilmunya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi amalnya pun menjadi baik. Kemudian Sa'di rahimahullah taala mengatakan, wa 'allamnahu min ladunna ay min indina, dan kami ajarkan dari sisi kami. Dan ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'allamnahu min ladunna, dan kami ajarkan dari sisi kami. Ilmu itu adalah merupakan hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengajarkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu kepada seorang hamba. Kemudian beliau mengatakan wa kana qad a'ta minal ilmi ma lam yu'ta Musa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Khidir ilmu yang tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa in kana Musa alaihi salam a'lama minhu bi aktsaril asya', meskipun Nabi Musa itu jauh lebih mengilmui terhadap banyak hal. Tapi apa? Allah enggak memberikan kepada Nabi Musa ilmu yang diberikan kepada Khidir. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ilmu kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Itu merupakan hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang sudah kita pahami bahwasanya ilmu ini milik Allah Subhanahu wa taala.
Ilmu ini milik Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala lihat pantas untuk menerima ilmu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antum duduk di majelis sekarang ini. Antum duduk di depan ustadz, entah itu Ustadz Baidowi, entah itu Ustadz Fadil, entah itu Ustadz Musa atau ustadz-ustadz yang lain. Ustadz-ustadz ini adalah merupakan hanya sebuah wasilah untuk mendapatkan ilmu. Wasilah untuk mendapatkan ilmu. Antum mau duduk di depan si fulan, si alan, si C, si Z, ini hanya sebuah wasilah untuk mendapatkan ilmu. Ilmu itu sendiri siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Antum mau duduk di depan ustadz yang mungkin antum anggap sighar, bukan lulusan luar negeri, bukan lulusan apa dan lain sebagainya. Tapi kita memantaskan diri duduk di depan ustadz tersebut. Kita memantaskan diri untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita perbaiki untuk kita pantas mendapatkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala bisa saja memilih apa? Memilih seseorang tersebut dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa apa? Ilmu yang bermanfaat. Ada seseorang yang dia duduk di majelisnya ulama, majelisnya para masyayikh. Secara keilmuan kalau kita mau pikir, duduk di depan Ustadz Fulan yang mungkin lulusan pondok, sama duduk di depan ulama yang Masya Allah kibar. Secara logika kita, mana yang akan lebih banyak ilmunya? Depan ulama kita, secara logika. Tapi ternyata apa? Tidak semua yang duduk di majelis ulama kibar akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja orang yang duduk di depan ustadz yang mungkin lulusan pondok pesantren saja, tapi dia memantaskan diri untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dibenarkan, ikhlasnya dibenerin, sabarnya dibenerin, adabnya dibenerin. Allah Subhanahu wa taala pilih orang tersebut untuk membawa ilmu nafi. Dan inilah yang harus kita pahami, menunjukkan bahwasanya apa? Ilmu itu hak betul-betul mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan dari sisi kami. Kami ajarkan dari sisi kami. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Diberikan ilmu kepada Nabi Musa, enggak diberikan ilmu kepada Nabi Musa, justru diberikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu Khidir. Makanya hal yang paling penting ketika kita mau menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya kita memantaskan diri untuk kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan apa? Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala saylu zabadar rabiya, kata Allah dalam surat Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala turunkan ilmu dari atas langit, dimisalkan dengan air turun kepada hati. Nah, hati itu yang nerima. Pantas enggak hati itu nampung ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Pantas enggak hati tersebut apa? Membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Hati tersebut pantas untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala punya ilmu nafi, punya ilmu yang bermanfaat. Kalau hatinya enggak pantas, ya akan dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan kepada Khidir ilmu yang tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Meskipun Nabi Musa alaihi salam lebih banyak ilmunya dalam mengetahui banyak hal. Wa khususan fil ulumil imaniyah, terkhusus dalam ilmu apa? Berkaitan dengan masalah iman. Nabi Musa Nabi Musa adalah seorang rasul, bagaimana enggak paham tentang iman? Justru ilmunya tentang iman itu luar biasa. Wal usuliyah, tentang permasalahan usul, li'annahu min ulil azmi minal mursalin, karena Nabi Musa termasuk di antara ulul azmi dari para rasul. Alladzi faddalahumullahu ala sairil khalqi, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, yaitu ulul azmi dari seluruh makhluk, bil ilmi wal amal wa ghairi dzalika, dengan ilmu dan amal serta selain dari itu semua. Falamma ijtama'a bihi Musa qala lahu ala wajhil adabi wal musyawarati wal ikhbari an matlabi. Tatkala
sudah berkumpul, sudah bertemu Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir, maka Nabi Musa mengatakan kepada Khidir permintaannya untuk mengikuti dan belajar dengan apa? Dengan adab, dengan musyawarah, dan mengabarkan tentang keinginannya. Dan di sini juga disebutkan oleh para ulama tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma." Allah Subhanahu wa taala gabungkan kepada Khidir dua sifat, yaitu sifat ilmu dan sifat rahmah. Sifat ilmu dan sifat rahmah. Dan inilah yang harus dimiliki oleh seorang yang dia menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau menuntut ilmu dan orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ilmu, dua sifat ini yang harus ada, yaitu sifat apa? Sifat ilmu dan sifat rahmah. Orang punya ilmu banyak tapi nggak punya kasih sayang. Ke orang lain suka apa? Suka kasar kepada orang lain, suka menyepelekan orang lain, suka memvonis orang lain, suka menuding orang lain. Bagaimana orang lain terhadap orang yang punya ilmu seperti ini? Yang ada apa? Ya nggak diikuti kan seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua sifat ini. Yaitu sifat ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala apa? Punya sifat rahim. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat rahmah kepada umatnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kunta faddan ghalidhan lam faddu min haulik." Seandainya engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faddan ghalid, keras, kasar kepada orang lain, maka apa? Lam faddu min haulik. Mereka semua akan kabur dari sisi engkau. Enggak akan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Rahmat itu adalah merupakan apa? Gambaran dari ilmu seseorang. Dan dua hal yang harus dimiliki oleh seseorang ketika dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Seseorang itu punya ilmu dan punya kasih sayang kepada orang lain, punya rahmat kepada orang lain. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita bagaimana Khidir. Allah Subhanahu wa taala katakan atainahu rahmatan min indina. Dia diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang punya rahmat kepada orang lain. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan apa? Kami ajarkan, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Gandengan antara rahmat dan ilmu ini adalah merupakan apa? Ini adalah merupakan sebuah tujuan. Ini yang harus kita miliki. Kita punya ilmu yang banyak apa? Ilmunya Masya Allah, ditanya, tapi apa? Kasar sama orang lain, keras sama orang lain, sama orang lain gak ada rahmatnya, suka memvonis orang lain, suka ngata-ngatain orang lain. Gimana? Ya manfaatu min hauli. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan pergi dari kita. Ilmunya gak akan diambil oleh orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala gandengkan dua hal ini supaya apa? Supaya memberi peringatan kepada kita. Kita mau menjadi orang yang berilmu, ya kita juga harus mempunyai rahmat kepada orang lain. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika Nabi Musa alaihi salam sudah bertemu dengan Khidir, maka Nabi Musa mengatakan kepada Khidir, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa alaihi salam mengatakan, bolehkah aku mengikutimu? Hal attabi'uka ala an tu'allimani ma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajariku, ala an tu'allimani, agar engkau mengajariku mimma 'ullimta rusyda, dengan apa yang telah diajarkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an,
ada satu adab yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan melalui Nabi Musa alaihi salam. Yaitu apa? Tawadhu. Tawadhu'nya Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam ini ulul azmi, seorang rasul, seorang nabi, datang ke seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, datang dengan mengatakan dengan sighah, dengan kalimat hal attabi'uka, apakah boleh aku mengikutimu? Dengan pertanyaan, hal attabi'uka ala an tu'allimani, agar engkau bisa mengajarkanku mimma ullimta rusyda, dengan apa yang telah diajarkan kepadamu dari sebuah petunjuk. Nabi Musa alaihi salam enggak datang kepada Khidir, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepadamu agar engkau ngajari aku. Enggak. Kalimatnya enggak seperti itu. Nabi Musa enggak datang kepada Khidir dengan mengatakan apa? Khidir, kenalkan, saya seorang nabi dan rasul. Saya diangkat sebagai ulul azmi oleh Allah. Nah, saya suruh belajar sama engkau. Enggak seperti itu. Tapi apa? Tawaduknya Nabi Musa alaihi salam dalam menuntut ilmu, dan inilah yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Meskipun kita punya ilmu yang banyak, Nabi Musa punya ilmu jauh lebih banyak. Datang kepada Khidir, tapi dengan apa? Dengan adab tawaduk. Nah, ini yang harus betul-betul kita praktekkan dalam urusan ilmu. Kita punya ilmu yang banyak, datang kepada ustadz yang mungkin ustadz tersebut bukan lulusan luar negeri. Ya kita harus tetap apa? Tawaduk. Terkadang apa? Subhanallah. Terkadang di dalam urusan ilmu itu kita mungkin sering dengar dia rijal, ana rijal. Ya kan? Sering pernah dengar itu, Pak? Tahu artinya, Pak? Hah? Huwa rijal nahnu rijal gitu. Dia laki-laki, anak laki-laki. Maksudnya apa? Dia sama anak sepadan. Gitu. Terkadang seseorang itu dia berfatwa seperti itu. Oh, dia rijal, anak rijal. Dia lulusan Madinah, anak lulusan Madinah. Dia lulusan Yaman, anak lulusan Yaman. Ya kan? Terkadang ada seseorang yang menganggap seperti itu. Nah, ini tidak ada ketawaduan sama sekali di dalam urusan ilmu. Mau antum lulusan Madinah, mau antum lulusan Yaman, dalam urusan ilmu tidak ada seperti itu. Seseorang itu harus tawadhu. Meskipun apa? Meskipun seseorang itu nggak lulusan luar negeri, nggak lulusan Madinah, nggak lulusan Yaman, nggak lulusan Yordan, nggak lulusan Mesir, ustadz mungkin yang kita anggap bahwasanya dia hanya lulusan Indonesia saja. Tapi ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, berikan hikmah yang jauh lebih banyak. Nah, kita sebagai seorang penuntut ilmu, ya kita harus tawadhu. Meskipun kita lebih banyak lebih banyak pengetahuannya dibanding seorang tersebut. Ini diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam, dan banyak sekali nanti adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Makanya disebutkan di sini qala lahu Musa, dari pertanyaan Nabi Musa saja itu sudah menunjukkan adab. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Apakah aku boleh mengikutimu agar engkau mengajariku dengan apa yang telah diajarkan kepadamu dari sebuah petunjuk. Caranya sudah beradab, bukan ujluk-ujluk datang kemudian apa? Hingga akhirnya apa? Seseorang itu minta ajari aku ya. Untar kadang kita maaf, kita ngajarkan kepada anak kita saja itu sudah nggak beradab, gitu loh. Kita masuk bawa anak kita, mentang-mentang kita kenal sama mudirnya sekolah. Ya kan? Tenang nak, nggak usah masuk, nggak apa-apa. Kenapa? Bolo sama saya, teman sama saya mudirnya. Gitu. Terkadang kita bawa anak kita, kemudian masuk sekolah, gitu kan? Akhirnya apa? Ustaz, anak saya, kayak teman aja. Harusnya kan kita ajarkan kepada anak kita bagaimana beradab terhadap gurunya. Bukan mentang-mentang kita teman antara seorang bapak dengan mudirnya teman, akhirnya terus masuk sekolah saya naik dewi. Kan gitu kan? Ya apa enggak Pak? Biasanya kan seperti itu. Atau biasanya tenang kalau masuk sekolah sana. Kenapa? Yang punya yayasan sohib sama anak. Apalagi mudirnya, wadik kelas anak gitu. Anak ngomong langsung diterima. Ini fenomenal. Gitu. Kenapa? Ini menunjukkan apa? Kurang menghargai seorang ahlul ilm. Gak ada tawadhunya terhadap ahlul ilm.
Kalau kita sendiri nggak bisa tawadhu terhadap ilmu, kita nggak bisa mengajarkan anak kita untuk kita tawadhu terhadap yang namanya ilmu, maka apa? Gimana Allah Subhanahu wa taala mau memilih kita? Gimana kita mau memilih kita? Ya nggak akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun punya ilmu, ya teori toh, gitu. Hanya sebuah teori, pengetahuan, tapi nggak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang bermanfaat. Diajarkan tawadhu. Mau kita sering dengar kok, ya kan? Kalau orang Indonesia dulu, saya dulu masih belajar masih SD itu apa? Padi semakin isi semakin merunduk. Itu kan sering dulu kita dengar kalimat itu, meskipun sekarang sudah jarang kita dengar seperti itu gitu. Nah, semakin orang berilmu ya semakin merunduk, semakin tawadhu. Makanya disebutkan oleh para ulama, orang marhalah thalabul ilmi itu disebutkan ada 3. Orang kalau pertama kali belajar ilmu, kayaknya apa? Dia paling tahu, yang lainnya nggak ada yang tahu. Marhalah yang kedua, akhirnya dia ngerasa apa? Ngerasa tawadhu. Tawadhu ini baru marhalah kedua dari orang dalam menuntut ilmu. Marhalah yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, kalau seseorang itu terus dalam menuntut ilmu, kayaknya dia nggak tahu apa-apa. Kenapa? Oh, ternyata ilmunya Allah begitu luas. Oh, ternyata para ulama begitu hebat dalam menuntut ilmu. Ternyata kita nggak punya apa-apa. Gitu. Ini marhalah seseorang dalam menuntut ilmu. Makanya marhalah ini harus kita jenjang ini harus kita lewati. Nah, di sini disebutkan oleh Sa'di rahimahullahu taala, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ai hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamaka Allah. Kata Sa'di rahimahullahu taala, Nabi Musa mengatakan, apakah aku boleh mengikutimu agar engkau mengajarkanku mimma 'allamaka Allah, dari apa-apa yang Allah telah ajarkan kepada engkau. Ma bihi astarsyidu wa ahtadi, yang dengannya aku mengambil petunjuk dan aku mengambil jalan. Wa a'rifu bihil haqqo fi tilkal qadaya, dan aku mengetahui dengannya kebenaran dalam permasalahan tersebut. Kemudian Sa'di rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa kanal Khidir. Nah, Khidir ini a'tahullahu minal ilhami wal karamah. Allah Subhanahu wa taala berikan ilham dan diberikan karomah kepada Khidir. Ma bihi yahsulu lahul ittila ala bawatin katsirin minal asya. Yang dengan karomah tersebut Khidir bisa mengetahui bawatin katsirin minal asya, yaitu mengetahui apa? Sesuatu batinnya dari banyak perkara. Allati khafiyat, yang banyak tersembunyi, hatta ala Musa, meskipun kepada Nabi Musa alaihi salam. Meskipun kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Khidir ini banyak diberi ilham, banyak diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, menunjukkan bahwasanya apa? Nabi Musa alaihissalam dengan katawadhu'nya kepada gurunya. Nabi Musa ini bukan orang sembarangan, ulil azmi luar biasa. Tapi apa? Punya tawadhu, menunjukkan bahwasanya ilmu itu ada di atas kepalanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ilmu itu, orang itu akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang itu mau merendahkan diri di ilmu, baru dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu nggak bisa merendahkan diri kepada ilmu, ya nggak akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau kalau bahasa saya itu diumbah, tahu diumbah Pak? Nah, dicuci. Orangnya itu harus betul-betul mau dicuci, mau direndahkan di perjalanan ilmu. Baru di situ apa? Seseorang itu akan merasakan, oh ternyata seperti inilah perjalanan ilmu. Kalau kita mau baca perjalanan para salafus saleh, bagaimana mereka perjalanan di ilmu? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, alimnya para sahabat, para sahabat. Tapi tatkala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu butuh sebuah hadis kepada salah seorang sahabat, datang fi waqti dhahirah, datang di waktu siang hari. Ketika diketuk rumah sahabat tersebut, ternyata apa? Istirahat, tidur. Pernah dengar ceritanya itu?
tidur. Akhirnya apa? Salah seorang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia apa? Justru malah menghamparkan di depan rumah orang tersebut, nunggu istirahat, tidur, debu-debuan, panas Pak. Ya. Bukan ber-AC kayak gini, enggak. Panas. Hanya nunggu salah seorang sahabat tersebut keluar dan memberikan hadis tersebut. Ketika keluar, apa yang dikatakan? Wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau enggak nyuruh orang supaya saya datang kepada engkau? Tapi kata Ibnu Abbas, enggak, engkau yang punya ilmu, saya akan datang. Kenapa? Ini menunjukkan Ibnu Abbas tahu tentang makanatul ilm. Tahu tentang makanah, tempatnya ilmu. Ilmu itu luar biasa. Saya harus bisa merendahkan diri saya. Supaya apa? Supaya saya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih ini loh aku di depan ilmu, tidak akan pernah dipilih. Itu sunnah kauniyahnya Allah. Kita betul-betul harus merendah. Di mana di situ ada ilmu? Iya. Ego kita, emosi kita, harga diri kita harus rendahan di depan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini ya akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali cerita-cerita tentang perjalanan para salafus saleh di depan ilmu. Bagaimana mereka merendahkan diri mereka di hadapan ilmu. Seperti itulah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita bagaimana Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada Khidir keinginannya untuk mengikuti apa? Mengikuti beliau. Apa yang dijawab oleh Khidir? Beliau mengatakan, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang jawaban Nabi Khidir. Jawaban Khidir mengatakan, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya engkau Nabi Musa alaihi salam lan tastati'a ma'iya sabra, tidak akan pernah mampu bersamaku sabar. Dalam keadaan sabar. Enggak akan mampu sabar. Kemudian dikasih penjelasan kenapa engkau enggak mampu sabar. Dikasih penjelasan oleh Khidir. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Kata Khidir, bagaimana engkau akan sabar malam tuhid bihi khubra, terhadap sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Gitu. Bagaimana engkau akan sabar sedangkan engkau belum mengetahui dengan pengetahuan yang cukup tentang hal tersebut. Sulit engkau akan mengikutiku dan engkau akan belajar dariku, engkau enggak akan bisa sabar. Gimana mau sabar? Yang dilakukan oleh Khidir berbanding kebalik dengan yang dipelajari oleh Nabi Musa alaihissalam, gitu kan? Kalau Nabi Musa sesuai dengan dohirnya, gitu kan? Yang membunuh ya salah, gitu kan? Ngerusak apa? Ngerusak safinah ya sesuatu yang salah. Tapi Khidir enggak, kebalik. Ngerusak safinah, ini kebaikan, gitu. Itu kan sesuatu yang enggak masuk di akalnya Nabi Musa nantinya. Makanya Khidir mengatakan, engkau enggak akan bisa sabar, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dan dikasih tahu, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, qala al-Khidir li Musa, la amtani min dalika, aku enggak melarang engkau untuk mengikutiku. Dan inilah seorang guru ya senang kalau pengen apa? Diambil ilmunya, karena kebahagiaan seorang muallim, kebahagiaan seorang guru itu apa? Ya ketika ada sepunya murid. Makanya kalau seorang guru enggak punya murid, ya harusnya sedih. Karena kita belajar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita belajar, tugas kita apa? Ya kita mengajarkan ilmu dan kita punya murid. Makanya kebahagiaan seorang muallim itu apa? Ketika seorang muallim itu punya murid. Makanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dulu anak masih ingat. Ketika anak belajar di Yaman, terkadang kalau dulu itu disebut dengan mustafid ya. Mustafid itu orang yang sudah mulai ngajar. Di Yaman itu mustafid itu orang sudah mulai ngajar. Itu justru malah mencari murid.
kamu nggak belajar sama saya, tak ajarin saya. Apa? Kamu tak ajari. Meskipun hanya sekedar apa? Merojaah, usul salasah, kitab tauhid, apa. Jadi meskipun hanya halaqah kecil, punya 2 murid, 3 murid, tapi apa? Muridnya dicari, gitu. Kenapa? Karena senang. Seorang guru itu zakatnya ilmunya itu dengan apa? Ya dengan ngajar, gitu. Betul-betul punya murid, merojaah bareng, mudzakarah bareng. Jadinya apa? Itu kesenangan seorang guru. Makanya Khidir di sini ketika ada seorang Nabi Musa alaihissalam datang minta untuk belajar, disebutkan apa? La amtani udzalik. Ya enggak akan pernah nolak. Namanya orang mau mencari ilmu. Nah, inilah yang harus betul-betul kita perhatikan. Kesenangan seorang guru itu ya apa? Yang ngajar. Seorang guru itu senangnya ngajar. Makanya rohahnya seorang guru itu ketika ngajar. Walakin naka akan tetapi engkau wahai Nabi Musa lantas tati ama iya sabro. Engkau enggak akan mampu untuk sabar bersamaku. Ai la taqdiru ala ittiba'i wa mulazamati li'annaka tara ma la taqdiru ala sabri alaihi minal umuri allati dhahiruha al-munkar wa batinuha ghairu dzalik. Kata Sesadi rahimahullah ta'ala, engkau enggak akan mampu untuk mengikutiku dan menemaniku. Li'annaka taro, karena engkau sesungguhnya engkau akan melihat mala takdiru ala sabar, engkau akan melihat sesuatu yang engkau enggak sabar di dalam hal tersebut. Perkara-perkara yang dohirnya mungkar, akan tetapi apa? Batinnya selain dari itu. Secara dohirnya mungkar, tapi apa? Batinnya ini kebaikan. Engkau enggak akan mampu untuk melihat hal tersebut. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Ini alasan yang disebutkan kaifa tasbiru ala amr ma ahatta bi batinihi wa zahirihi wa la alimtal maqsudu minhu wa ma'alihi. Bagaimana engkau sabar sedangkan engkau enggak tahu batinnya, zahirnya, dan engkau tidak mengetahui maksud dari hal tersebut. Engkau tidak mengetahui akan hal tersebut, ya engkau enggak akan sabar. Makanya kalau bapak-bapak biasanya ngajari anaknya saja, ya kan? Biasanya yang nggak sabar anaknya atau bapaknya? Oh, ini malah bapaknya, padahal bapaknya muallimnya gitu kan. Harusnya yang nggak sabar itu anaknya gitu kan. Nggak paham-paham, terkadang kan anaknya itu, ayo disuruh gini, kadang kan anaknya kan nggak sabar, bapak disuruh gini mana, disuruh gini lagi gitu. Kadang bapaknya nggak sabar kamplengi anaknya gitu kan, pas ngajari gitu. Terkadang juga anaknya juga nggak sabar ngelihat bapaknya mungkin bawa apa namanya, bawa pecutan gitu kan, padahal cuma untuk nakut-nakuti gitu kan, untuk nakut-nakuti. Keinginan bapaknya kan baik, secara dohir dilihat, bapaknya keren kan gitu. Dilihat secara dohir bapaknya galak gitu kan, tapi kan ada niat yang luar biasa dari bapak tersebut. Gitu. Kalau dilihat dari sisi anak, ya nggak baik, gitu kan. Dilihat dari sisi anak nggak baik. Kenapa? Anak nggak tahu tujuannya, ya kan? Anak itu nggak tahu tujuannya. Disuruh belajar, anak kita pak, disuruh belajar pagi siang sore, gimana? Coba kalau anak kita paham, kalau saya belajar, kan kita nyeselnya itu sudah tua. Kenapa saya dulu nggak mondok kayak Ustadz? Akhirnya tahu kayak gitu. Kenapa saya dulu nggak belajar bahasa Arab? Nah, baru ketika kita mudeng, baru kita seandainya coba kan seperti itu. Orang itu akan kuat sabarnya kalau apa? Mengetahui tujuannya. Kalau orang itu sudah tahu maksudnya seperti ini, seseorang itu akan sabar. Nah, ini ilal ini, alasan ini yang dibuat oleh Khidir kepada Nabi Musa. Kau nggak tahu tujuannya, makanya kau nanti sulit untuk sabar. Sulit untuk sabar. Dan disinilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an menunjukkan apa? Adab sabar dalam menuntut ilmu. Sabar juga dibutuhkan dalam menuntut ilmu. Ustaz ana ini sudah belajar bahasa Arab, sudah mau jalan 2 tahun, kok enggak iso-iso? Ya sabar gitu. Imam Al-Kisai, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu belajar dari muda sampai rambutnya berubah. Dah mudeng bahasa Arab. Sampai hampir putus asa Imam Al-Kisai. Kata Imam Al-Kisai, sudahlah, saya kayaknya bukan orang yang dipilih sama Allah. Pergi Imam Al-Kisai. Pergi ninggalkan gurunya, pergi ninggalkan tempat belajarnya.
Di tengah jalan Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah. Ngelihat air netes, cetus batu. Kata Imam Al-Kisai, air lembut saja ke batu netes sedikit-sedikit itu bisa bikin lubang. Masa iya hatiku nggak bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Balik Imam Al-Kisai. Belajar bahasa Arab sampai jadi imam dalam ilmu nahwu dan shorof. Yang dulunya belajar dari muda sampai berubah sulit untuk belajar bahasa Arab. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala mau milih. Makanya kalau belajar bahasa Arab, Ustaz anak kan sudah tua. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan kalau Allah Subhanahu wa taala pilih, ya Allah mampukan. Seperti itu. Ustaz sulit, hafalan anak sulit, ya sabar. Terus dijalani. Makanya di sini adab sabar dan apa? Al-mudawamatu ala talabil ilmi, dan terus menerus dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam, qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'silaka amra. Kata Nabi Musa alaihi salam, beliau mengatakan insyaallah. Qala satajiduni insyaallah, engkau akan mendapatiku insyaallah sabiran, dalam keadaan apa? Sabar. Wala a'silaka amro, dan aku tidak akan pernah bermaksiat terhadap perintahmu. Azam yang kuat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Seorang penuntut ilmu itu harus punya azam yang kuat dulu. Gitu. Kalau seorang penuntut ilmu niat menuntut ilmunya setengah-setengah, gitu kan? Ini sudah dari awal sudah dikasih tahu sama Khidir. Perjalanan menuntut ilmu itu nggak mudah, sulit. Gimana azam kamu? Maka Nabi Musa mengatakan apa? Satajiduni insyaallahu sabiran wala asilaka amro. Ini baru pengajar sama penuntut ilmu. Kalau sekarang enggak, nak kamu masuk pondok ya. Gurunya datang masuk pondok. Nanti di pondok enak nak, enggak enak susahin. Makanannya ayam bakar, mie goreng, semuanya dikasih yang enak. Ada kolam renangnya, ada ininya. Yang disebutkan sama muridnya yang apa? Yang enak-enak. Gitu. Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, dikasih taunya yang apa? Kamu gak bisa sabar dalam menuntut ilmu. Kebalik apa enggak? Kebalik. Gitu. Kan sekarang kalau seorang mau mamerkan, mamerkan pondok pesantren, mamerkan sekolahan, mamerkan boarding school, yang dipamerkan enak atau sulit? Oh yo enak Pak. Kalau yang sulit gak ada yang daftar, gak laku, tutup, rugi, bangkrut, kan seperti itu. Tapi yang dipamerkan apa? Yang enak. Ada tempat basket, ada ininya. Subhanallah. Coba antum bayangkan perjalanan ilmu orang dahulu dengan perjalanan ilmu orang sekarang. Meskipun maaf ya Pak ya, maaf nih, embel-embel salaf, embel-embel sunnah. Tapi ya Pak, monggo jenengan sendiri yang apa ya? Kalau saya jenengan sendiri yang menghukumi. Maaf, dengan embel-embel sunnah, dengan embel-embel salaf dipraktekkan dengan para ilmunya para salafus saleh. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Khidir mengatakan apa? Lantas tati ama iya sabr. Kamu enggak sabar. Ini berat perjalanan ini. Belum lagi nanti di dalam perjalanannya dibuktikan betul keberatannya. Oh, harus apa? Harus tenggelam di lautan. Kenapa? Nabi Musa di laut kapalnya dirusakin. Berarti kan apa? Harus siap berkorban, kan seperti itu. Dalam perjalanan ilmu. Sudah dikasih sulitnya dulu. Makanya kalau dulu di pondok-pondok dahulu, saya itu sebenarnya kan paman-paman banyak yang punya pondok ya. Cuma pondok-pondok di timur gitu. Itu kalau pondok-pondok dahulu kan mesti gurunya itu ngasih sesulit nang ini makannya kayak gini biasa saja. Kalian harus masak sendiri, kalian harus cuci sendiri. Jadi sudah dikasih tahu sulit nak, kamu mau sabar enggak? Ini perjalanan ilmu itu kayak gini. Bukan apa? Tenang, aman, laundry kamu siap pakai. Bukan seperti itu. Masakan ada yang nganterin sampai depan kasur, gitu. Kamu capek, tenang, ada tukang pijet. Kalau bisa apa? Pondok pesantren kasih pijet elektronik kan kayak gitu. Bukan seperti itu. Ini ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang disampaikan oleh Khidir
mengatakan apa? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ada azam yang kuat dari seorang penuntut ilmu. Qala satajiduni insyaallah sabiran wala asilaka amro. Tenang, saya sebagai seorang penuntut ilmu, engkau akan mendapatkanku sabar. Dan aku gak akan pernah bermaksiat terhadap apa yang kau perintahkan. Nurut, bukan malah kabur. Sekarang murid sekarang dikasih peraturan sedikit, kabur, ngilang, sudah ada di rumahnya. Tiba-tiba orang tuanya telepon, Ustadz, anak saya sudah ada di rumah. Sudah pintar kabur kan? Ini karena saya punya pengalaman megang pondok pesantren, jadi saya bisa ngomong gitu, Pak. Kayak gini. Maka nggak punya azam yang kuat. Bagi seorang yang mau menuntut ilmu, kalau nggak punya kekuatan dalam azam dalam thalabul ilmi, seorang gurunya juga nggak pernah mengajarkan yang kuat dalam perjalanan ilmu, ya babah buyar. Tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin sedikit insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang karena waktunya sudah bunyi tadi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.